Shalom saudaraku semuanya, apa kabarnya? Senang sekali kalau kembali saya bisa menyapa saudara-saudara lewat video-video singkat saya. Ini merupakan sarana saya untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi hati saya bagi saudara-saudara semua. Dan saya harap saudara bisa menyaksikannya sampai habis, karena yang hari ini saya ingin menyambung apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu mengenai mengampuni dan melupakan. Dan pada hari ini saya akan share what unforgiveness does to you. Jadi apa yang menjadi akibat dari rasa tidak mau mengampuni terhadap diri kita, ya. Apa akibatnya terhadap diri kita? Yang pertama, ada akibat dari tidak mau mengampuni terhadap tubuh kita. Ini yang pertama, ya, tubuh kita. Riset membuktikan, ini riset, ya, riset. Bukan saya yang buktiin, bukan saya yang cari tahu, tapi ini orang-orang ahli-ahli, dokter-dokter sudah mencari tahu, sudah membuat penelitian, dan mereka menemukan bahwa ada keterkaitan antara kemarahan dan dendam terhadap ketidakseimbangan dalam hormon tubuh kita, ya, dihasilkan oleh kemarahan dan dendam. Gini cara kerjanya. Ketika kita merasa marah atau dendam terhadap seseorang gitu, ya, karena kita sakit hati atau apa, itu ada biasanya itu reaksi dari apa yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Dan itu membuat suatu reaksi, tubuh kita menotis itu sebagai suatu tanda bahaya, sehingga akhirnya mereka menyuntikkan suatu hormon yang akan menolong kita untuk melakukan reaksi fight or flight, melawan atau melarikan diri, ya. Dan karena kita membutuhkan reaksi tersebut untuk bisa bertahan hidup, itu terjadi secara alamiah, ya. Suntikan adrenalin, ya, contohnya itu akan menolong kita untuk punya tenaga lebih untuk kita bisa bereaksi seperti itu. Fight, kita melawan atau kita melarikan diri. Nah, apa yang diproduksi? Namanya kortisol, ya, atau lebih dikenal sebagai hormon stres. Dan produksi kortisol yang berlebih ini, kalau tidak diseimbangkan oleh apa yang namanya dengan oksitosin, ya. Kortisol penyeimbangnya adalah oksitosin, dikenal dengan hormon cinta. Kalau ini tidak diseimbangkan, ya, maka kita punya ketidakstabilan emosi. Emosi kita tidak stabil, itu diakibatkan juga karena ketidakseimbangan hormon ini. Dan terutama sekali ketika produksi hormon kortisol ini berlebih, itu akan menimbulkan sakit penyakit dalam tubuh kita, ya. Dan kalau saudara mau cek, ada banyak riset mengenai itu, dan hubungannya antara produksi hormon kortisol ini dengan sel-sel kanker, ya, di dalam tubuh kita, tumor atau kanker dalam tubuh kita, sehingga ini berbahaya, ya, ini berbahaya juga bagi tubuh kita. Nah, peningkatan hormon stres ini juga, ya, secara tidak langsung menimbulkan apa yang disebut sebagai insomnia. Ya, wajar. Kalau kita disiapkan, tubuh kita disiapkan untuk menghadapi bahaya, nggak mungkin tubuh kita bikin kita merasa ngantuk. Maka kita akan disuntik dengan adrenalin supaya kita nggak ngantuk, nggak tertidur, bahkan kita bisa waspada untuk waktu yang cukup lama, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita produksi hormon stresnya ini berlebih, maka kita akan mengalami yang namanya insomnia. Lalu kalau kita sudah insomnia, sepanjang hari kita akan mudah lelah, mudah letih. Dan ujung-ujungnya kalau ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, imun tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita melawan virus-virus, bakteri-bakteri, itu akan menurun dengan drastis. Jadi ini penting, khususnya di saat-saat sekarang ini, penting sekali untuk kita bisa menyadari bahwa ada akibat dari rasa marah, dendam, kepahitan, tidak mau mengampuni terhadap tubuh kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada akibatnya terhadap jiwa kita. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perasaan marah, dendam akibat perbuatan orang lain secara otomatis membuat suatu reaksi kewaspadaan dalam tubuh kita, ya kan? Sehingga secara alamiah kita selalu berada dalam kondisi yang tense, ya. Tense ini keras, ya, tegang, selalu tegang gitu. Nah, hal ini karena sudah mempengaruhi fisik kita, baik disadari atau tidak,
ternyata memberi tekanan berlebih kepada jiwa kita atau mental kita. Kalau dalam situasi wajar, pikiran kita mendapat suntikan tenaga seperti itu, kita diberi kesempatan untuk berpikir lebih lama, ya, mengenai jalan keluar dari situasi yang sedang kita hadapi. Itu kita butuhkan, itu baik. Tetapi dalam situasi tidak normal, kalau masalahnya berkepanjangan, ya, maka akibatnya jadi tidak baik. Maksudnya gini, sebagai contoh nih, ini saya kasih contoh ya. Kalau saudara menyimpan satu kemarahan terhadap orang tua yang bercerai ketika saudara masih kecil, ya, dan saat itu saudara nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa, sampai akhirnya saudara sudah beranjak dewasa, saudara berusaha tapi tetap tidak terjadi. Bahkan salah satu mungkin sudah meninggal, atau keduanya akhirnya sudah mencari kehidupan masing-masing, atau sudah menikah lagi, sehingga kesempatan untuk menyatukan keluar orang tuamu sudah hilang. Lalu kemarahannya saudara mau salurkan kemana? Saudara mau pikir lebih lama pun nggak ada pemecahannya, sehingga akhirnya pikiran saudara berada dalam tekanan untuk waktu yang panjang karena nggak ada habisnya, ya. Jadi itu tekanan yang dihasilkan kepada pikiran, dan ini membuat kita stres. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, ya, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang antisosial, terisolir, ya, penyendiri. Bahkan stres itu erat kaitannya dengan perasaan depresi. Dan kalau sudah depresi, bisa berujung kepada kepingin untuk menyakiti diri sendiri, ya. Malah ujung-ujungnya yang paling parah, punya keinginan untuk bunuh diri. Jadi berat sekali. Tekanan dari kemarahan, dendam, tidak mau mengampuni terhadap jiwa, itu akibatnya berat. Lalu yang ketiga, tidak mau mengampuni pastinya akan mempengaruhi kondisi roh manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketiganya terpengaruh oleh apa yang disebut dengan tidak mau mengampuni. Orang yang hatinya dipenuhi dengan amarah, dendam, sakit hati, akan sulit baginya untuk dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam hal, misalnya contoh yang tadi saya katakan, kalau saudara marah karena orang tua saudara bercerai ketika saudara masih kecil, kemarahan itu kalau tidak tersalurkan kepada orang tua, dengan mudah saudara bisa alihkan kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Saudara akan ngomong, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau izinkan aku mengalami hal seperti itu? Kenapa Engkau biarkan aku mengalami hal seperti itu? Waktu itu aku masih kecil, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Mestinya Engkau membela aku, mestinya Engkau melakukan ini, itu, ini. Semua hal akan kita alihkan kepada Tuhan, sehingga kemarahan kita tertuju kepada Tuhan. Lalu, orang yang menyimpan dendam, sakit hati juga akan mengalami bagaimana di dalam kehidupan ketika dia ingin berdoa, ketika dia ingin dekat dengan Tuhan. Selalu ada suara yang akan mendakwa dia, yang mengatakan, lu gak usah ngomong gitu deh. Lu masih gak bisa ngampunin si ini kan. Lu masih marah sama si ini kan. Udahlah, lu gak usah ngomong begitu. Suara siapa itu? Suara iblis. Dan iblis akan mendakwa kita dengan perasaan bersalah, sehingga akhirnya sulit bagi kita untuk meyakini iman kita kepada Tuhan. Semakin kuat perasaan bersalah kita, semakin kita justru menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hatinya penuh dengan kepahitan akan menyebarkannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, itu sudah prinsipnya seperti itu. Akibatnya satu di antara dua. Antara orang tersebut nggak disukai oleh orang-orang sekelilingnya, atau suasana pergaulan orang tersebut akan selalu dipenuhi dengan intrik, ya, rasa tidak percaya satu dengan yang lain, distrust, ataupun juga negativity, ya. Sehingga saya mau berikan saudara ayat ini, Efesus 4:30-32, yang berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya harap video kali ini kembali memberkati saudara, menolong saudara untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.